Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melka Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika penggunaan dalam SIM. Masalah etika juga mendapat perhatian dalam pengembangan dan pemakaian sistem informasi. Masalah ini diidentifikasi oleh Richard Mason pada tahun 1986 yang mencakup privasi, akurasi, properti, dan akses, yang dikenal dengan akronim PAPA. Definisi sistem informasi manajemen istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software komputer. Prosedur, pedoman model manajemen dan keputusan dan sebuah atau database. Di sini ada konsep dasar informasi. Terdapat beberapa definisi antara lain. Yang pertama, data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Dan yang kedua sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang dapat mengurangi derajat. Dan yang ketiga, mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian. Dan yang ketiga, data organized to help cause some current or future action or non-action to fulfill company goals, or the cause is scaled business decision making. Dan di sini juga ada fungsi-fungsi manfaat sistem informasi manajemen. Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas itu, maka terlihat bahwa tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen atau SIM adalah sebuah organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Lalu sehingga SIM adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Lalu etika sistem informasi. Sistem informasi memiliki pengertian atau arti berbasis komputer yang memberikan informasi bagi pengguna dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung suatu organisasi manajemen, serta pengambilan keputusan suatu organisasi. Pengembangan sistem informasi manajemen memerlukan sejumlah orang yang berketerampilan tinggi dan berpengalaman lama dan memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Manajemen yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh, artinya mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh dan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan serta tak terukur yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Di sini sistem informasi mempunyai 3 tugas utama dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama mendukung kegiatan-kegiatan usaha atau operasional. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dan yang ketiga, mendukung persaingan keuntungan strategis. Nah, itulah 3 tugas utama organisasi. Dalam suatu masyarakat yang memiliki kesadaran sosial, tentunya setiap orang diharapkan dapat melakukan apa yang benar secara moral, etis, dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Program etika adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan pernyataan komitmen. Suatu aktivitas yang umum adalah pertentuan orientasi yang dilaksanakan bagi pegawai baru. Selama pertemuan ini, subjek etika mendapat cukup perhatian. Contoh lain dari program etika adalah audit etika. Dalam audit etika, seseorang auditor internal mengadakan pertemuan dengan seorang manajer selama beberapa jam untuk mempelajari bagaimana unit
manajer tersebut melaksanakan pernyataan komitmen. Kode etik khusus instansi. Banyak instansi telah merancang kode etika mereka sendiri. Kadang-kadang, kode ini diadaptasi dari kode etik dari organisasi sejenis. Yang pertama itu privasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan. Dan yang kedua itu akurasi. Nah, akurasi terhadap informasi merupakan dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Dan yang ketiga itu properti. Nah, properti ini perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakan saat itu, yaitu dikenal dengan sebutan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Di Amerika Serikat, kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme, yaitu hak cipta, paten, dan rahasia perdagangan atau trade secret. Nah, di sini ada pengertiannya. Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Dan yang kedua, paten. Paten ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan karena hanya diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Yang ketiga, rahasia perdagangan. Hukum rahasia perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, seseorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan kepada orang lain atau dijual. Masalah kekayaan intelektual merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam sistem informasi. Untuk menghindari tuntutan dari pihak lain di kemudian hari, isu pelanggaran kekayaan intelektual yang cukup seru pernah terjadi ketika terdapat gugatan bahwa sistem Windows itu meniru sistem Mac. Begitu juga timbul perseteruan ketika muncul perangkat-perangkat lunak lain yang menyerupai Spreadsheet Lotus 123. Kasus ini menimbulkan pertanyaan, apakah tampilan nuansa dari suatu perangkat lunak memang butuh perlindungan hak cipta? Nah, dan yang keempat, akses. Akses itu fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang etika